jam. Ini tentang bentar, apa ini? Nah, ini jenis-jenis evaporator ya. Terus kemudian metode apa namanya evaporasi ya. Terus kemudian yang kedua yaitu faktor-faktor yang terlibat dalam proses evaporasi. Dan kemudian yang terakhir sendiri nanti akan kita apa namanya pelajari sedikit lah untuk perhitungan dari neraca massa di sistem apa namanya evaporator. Dan semuanya ini saya ambil di buku J. Jean Koplis ya. Nah, ini ada gambar stasiun penguapan di sini ya. Nah, untuk inputan dari stasiun penguapan itu sendiri yaitu nira encer yang didapatkan dari stasiun pemurnian ya. Tuh, kemudian ditambahkan uap bekas. Uap bekas di sini itu kalau orang pabrik bilang itu uap bekas ya, tapi sebenarnya ini adalah steam. Nah, ini kan stasiun penguapan atau evaporator. Itu kan inputannya ada nira encer, kemudian ada uap bekas ya. Nah, outputan atau luaran dari stasiun penguapan itu ada air kondensat. Ya. Air kondensat itu tuh air uap bekas yang sudah melalui tahapan evaporasi tadi ya. Tuh terkondensasi ya, karena ini kan apa namanya saturated steam ya. Jadi kondensat. Terus kemudian ini ada gas amonia dan nira yang pekat ya, atau nira yang kental. Nah, ini mungkin barangkali ada yang ingin ditanyakan tentang gas amonia. Kok ada gas amonia gitu kan? Nah, ini sebelumnya di nira encer ini kan ada proses ya, ada proses misalnya solidifikasi atau defekasi. Sebenarnya ini bukan apa namanya gas amonia saja, ada gas-gas yang lain masih terikut, mungkin barangkali ada CO2, terus kemudian ada SO2 yang dari proses pemurnian tadi ya, sulfitasi. Atau mungkin barangkali kalau kita tahu sendiri kan gula sendiri juga ada memang sedikit ya, walaupun sedikit apa namanya gas yang terkandung di gulanya itu, di nira maksudnya. Itu. Ini contohnya dia larutan madu ya. Kan saya punya larutan madu. Kalau misalnya di pabrik gula itu sendiri kan kalau nira yang sangat pekat kan juga ada kayak istilah kayak busanya ya. Tuh. Nah, ini terus kemudian kalau madu yang baru dibeli itu kan kalau dibuka itu ada sedikit mengeluarkan kayak gas gitu bunyi ces gitu. Hmm. Nah, oh ya, terus kemudian ini mungkin sedikit cerita juga kalau di apa namanya evaporator, alat evaporator itu sendiri juga sering-sering ya harus dibersihkan, dilakukan cleaning karena itu tadi ada apa namanya ini ya apa namanya kerak scaling ya di apa namanya yang bisa ngerusak cup-cupnya dari evaporator. Nah, itu biasanya nanti mengurangi heat transfer area. Jadi apa namanya istilahnya eh, niranya tidak teruapkan dengan baik gitu. Nah, ini evaporator, ini contohnya salah satunya adalah single effect evaporator. Nah, ini ada steam yang masuk ya, yang warna-warna merah ini, terus kemudian kondensat itu yang keluar ya. Tuh. Ada feed ya, feednya yaitu raw juice ya. Raw juice ini yang dari stasiun pemurnian tadi ya. Nah, di sini apa mereka bertukar ya antara steam sama raw juice-nya. Itu karena untuk anak ada hasil apa namanya pemakatan tadi ya ini konsentrat jusnya ini keluar ke sini. Kemudian ini gas-gas yang tidak dibutuhkan ya itu dia akan keluar apa vapor ya. Nah, evaporator itu memang memiliki itu juga tujuan ya untuk menukar panas ya. Kan di sini ada apa namanya steam dan kondensat ya. Terus kemudian yang kedua yaitu dia fungsinya memisahkan uap air yang terlarut dalam cairan. Tuh, ini ada beberapa apa namanya apa ya pengertian-pengertian ya atau apa namanya keterangan ya tentang evaporator itu sendiri. Nah, evaporator itu ya merupakan pemakatan larutan yang didasarkan pada perbedaan titik didih antara zat-zatnya.
Tuh, jadi kan kalau misalnya nirah itu sendiri kan dia memiliki titik didihnya berapa ya. Tuh, terus kemudian apa namanya dia dipepekatkan ya dengan apa namanya steam tadi. Steam itu kan yang uap yang bertekanan ya. Tuh, terus kemudian beda titik didih larutan dengan titik didih cairan murni itu disebut ya kenaikan titik didih atau boiling point ya. Nah, ya kalau di evaporator itu sendiri memang ada pengaruh dari tekanan sama temperatur. Ya, kalau misalnya dia apa namanya saling berhubungan kalau titik didihnya semakin tinggi itu akan tekanannya juga akan naik tuh. Makanya kalau di evaporator pabrik gula itu sendiri memang dipasang secara multiple ya, ada lima badan atau 5 efek atau apa nih, 5 evaporatornya. Yang 1 sampai 4 memang dipasang dengan apa namanya pressure dan temperatur sekian ya. Kemudian yang terakhir ini, yang badan terakhir memang dipasang apa vakum, tujuannya untuk tidak lain adalah supaya larutan niranya itu masih tetap terjaga sampai ke stasiun masakan dan sampai ke yang stasiun putaran gitu. Dibuat vakum tujuannya gitu. Oke, terus kemudian ini ada bagian-bagian evaporator sama fungsi-fungsinya. Oh ya, di bagian evaporator itu yang di bagian terakhir ya badan terakhir memang kan dibuat vakum. Nah di sana itu ada apa ya istilahnya kayak pendinginnya dia ada kondensor ya. Nah kalau kemarin pengalaman saya waktu KP dulu tuh ada 2 tipe kondensornya. Nah, apa yang di pabrik Krebet 1 dia itu pakai barometric kondensor. Terus kemudian yang apa namanya eh, Krebet 2 dia pakai jet ejector. Yang itu apa namanya keduanya memiliki istilahnya kayak kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau sekarang pabrik gula itu katanya ya udah pakai yang jet kondensor. Kalau barometrik itu susah di ini di apa namanya bukan aplikasikan ya susah untuk ininya pengendalian ininya apa namanya cleaningnya dia. Tuh. Ya, saya coba lihatkan untuk ini ya tugas khusus saya waktu kuliah dulu. Waktu D3 ya. Semester 4. Ini perbedaan jet sama baru barometric kondensor. Ini, ini gambarnya ya. Naik kalau di pabrik apa gula itu bisa jalan-jalan ya menurut saya. Karena memang apa, mudah untuk diakses ya. Apalagi kalau pas musim giling. Tuh. Ini kita ada tangga kecil ya untuk melihat ke atas namanya barometric kondensornya itu. Nah, ini gambarnya untuk barometrik sama apa namanya jet kondensor. Kalau barometrik itu agak gede ya dia. Ya. Nah, sedangkan kalau jet kondensor itu apa namanya lebih kecil dia. Terus kemudian ini keluar di uap keluar uapnya ya dia ya untuk kondensasi. Itu. Ini ada apa namanya kondensor, ada direct contact sama surface kondensor. Tuh. Nah ini di saya apa namanya cerita ya perbedaan parametrik kondensor sama jet ejector itu ya. Kalau di apa namanya parametrik itu dia kenapa tadi saya bilang ini ya agak susah untuk apa cleaningnya ya karena dia lebih sering terjadi kebocoran seperti itu ya terus kemudian kalau yang jet kondensor itu jarang terjadi kebocoran tuh.
Untuk apa namanya salah satu apa mungkin barangkali apa ya informasi ya terkait kondensor yang dipakai untuk di apa namanya evaporator di badan terakhir itu. Oke, kita terus kembali lagi. Oh ya mungkin barangkali kalian juga pengen lihat ini ya apa namanya cupnya apa di pabrik gula ya, cup-cupnya mana ya ini? Apa nih? Kan. Nah, ini di gambar evaporatornya itu sendiri kan ada kayak bentuk apa namanya kaca-kaca gitu ya. Nah, kaca-kaca itu sendiri ya dia berfungsi apa namanya untuk melihat berapa sih apa larutannya ya, larutan niranya itu apakah sudah apa namanya terbentuk dengan baik atau tidak atau mungkin ada foaming ya atau foaming kan di sini kan kalau misalnya minuman ini bukan minuman ya, ini madu saya punya madu di sini ada foaming kan ada sedikit kayak busa-busa gitu tuh kalau misalnya banyak terjadi foaming itu yang akan apa ya menimbulkan ya menimbulkan kerak nanti di cuping-cuping dari apa namanya evaporatornya ini kan cup-cupnya evaporatornya itu ada dipasang banyak ya. Nah di sini terjadi pertukaran ya antara apa namanya nira sama steamnya itu karena kan kita butuh steam ya untuk memanaskan niranya ya. Bukan memanaskan saja tapi untuk memakatkan. Nah, itu kalau misalnya apa namanya banyak kotoran ya ada fouling di sini. Ini di ini pinggir-pinggirnya sini biasanya ada nanti biasa busa-busa yang banyak sampai melubar-melubar keluar-luar sini. Nah, biasanya kalau untuk cleaning evaporatornya itu ada dua metode secara kimiawi sama apa namanya mekanik. Kalau kimiawi sama kayak kita bersihkan dengan ini ya apa namanya di kamar mandi itu kan bersihin keraknya ya. Di sini ada anti scaling ya. Kemudian dilanjutkan apa disogrok ya cuping-cupingnya itu untuk apa namanya mengeluarkan itu kemudian disemprot dengan air yang dengan tekanan tinggi itu ini untuk di cuping evaporator nah ini kan di apa namanya dibersihkan ya kan yang putih-putih ini udah bersih ya kalau yang masih kuning-kuning ini banyak apa namanya istilah kotorannya ya nira-niranya itu karena memang apa namanya eh, di gulanya itu sendiri juga banyak kotorannya kotoran-kotoran tidak di nah ini kalau apa namanya di manhole-nya ya manhole untuk masuk orang ya di apa namanya evaporatornya itu bisa dilihat masuk di sini terus kemudian apa namanya ada orang juga ya yang masuk untuk apa namanya tadi nyogrok ya bahasa Jawa ini disogrok di untuk mengeluarkan apa namanya kerak-keraknya itu gitu biasanya kalau untuk cleaning di pabrik gulanya itu dilakukan sebelum musim giling ya mungkin barangkali sekitar bulan April ya tuh bulan-bulan April lah. Karena kan gilingnya udah masuk giling itu bulan Juli ya. Juli, Agustus, September akhir itu udah mau mulai selesai. Tuh. Oke, kita lanjut lagi. Itu yang terkait evaporator dan apa namanya manhole-nya ya. Nah, ini kalau ini di sini tuh tempat pembacaan ya. Tempat pembacaan istilahnya pengen ngelihat nih niranya itu udah seberapa sih hasilnya bukan hasilnya maksudnya apa sudah terluapkan berapa itu biasa orang-orang yang di ini apa namanya eh, lab ya misalnya orang apa namanya R&D atau lab kimia analis ya untuk meriksa melihat kadar gulanya itu berapa terus kemudian apa melihat derajat kemanisannya ya dengan pakai Brix meter ya atau rotarometer ya tuh Brix refraktometer ding refrak tuh refraktometer
Kan itu untuk ngelihat indeks bias ya. Kalau misalnya kalian praktikum minyak atsiri mungkin barangkali ya. Tuh, ini bagian-bagian dari evaporator ya. Ada fitnya, fitnya itu kan nira ya, nira masuk. Ini terus kemudian apa namanya di sini ada cuping-cupingnya ya. Misalnya, nah ini apa namanya untuk masing-masing evaporator itu juga punya penggunaan ya. Masing-masing disesuaikan dengan kebutuhannya. Tuh, ada steam masuk di sini. Kalau di pabrik gula sendiri dia pakai tipe evaporator yaitu falling film. Nah, ini gambar apa namanya flow sheet evaporator ya di pabrik gula ya. Ada pemanas pendahuluan ya. Itu kan saya tadi bilang sebelum dia masuk ke apa namanya evaporator. Jadi sebelum masuk ke evaporator dia itu dipanaskan istilah kayak preheater dulu ya. Pemanas pendahuluan itu. Itu fungsinya biar niranya itu enggak langsung kaget ya. Misalnya kayak kaget gitu kan. Langsung dipanaskan. Karena di apa namanya suhu evaporator itu sendiri berkisar antara kalau nggak salah untuk yang evap pertama itu 80-an ya. Itu terus kemudian sampai naik-naik sampai suhu 130-an mungkin. Sekarang ini saya coba lihatkan untuk yang evaporator ukuran proses produksi. Ini spesifik peralatan. Oh, hmm. Evaporator kan ya. Evaporator. Nah, ini suhu evaporasi. Kalau ini tahun 2010 ya mungkin barangkali kalian masih SMP ya. SMP malah pas berapa? SD ya atau SMP. Tuh, sini ada apa namanya suhu operasinya ya. Ini evaporatornya. Ini kan suhu awalnya. Tuh. Dan mungkin kalian bingung loh, kok nomor evaporator dia malah suhunya malah lebih tinggi. Nah ini ada ya apa namanya, misalnya ada case ya, tertentu kalau feed masuk di evaporator itu ada dua, ada feed arah maju ya atau yang arah yang mundur backward sama feed forward ya. Nah kalau di apa namanya pabrik keraput ini apa namanya pakai metode yang backward ya. Makanya evaporator yang paling eh, akhir itu dia itu dianggap kayak evaporator yang masih badan pertama. Tuh, ini kan suhunya semakin apa namanya tinggi atau semakin ke atas untuk badan evaporatornya itu suhunya semakin meningkat. Tuh, ya untuk bagan dari apa namanya eh badan evaporatornya ya. Itu. Oke, kita lanjut lagi.
Ini itu evaporator. Ya, untuk di evaporator sendiri, tadi kan saya cerita ya sedikit kalau apa namanya dia punya kondensor ya, biasanya dipasang di badan terakhir evaporatornya. Itu kan tujuannya tadi kan untuk bom vakum ya, tekanannya vakum, terus kemudian dia butuh kondensasi ya. Ya, di kondensasi tadi kan ada dua ya, ada barometrik sama jet kondensor ya. Nah, ini kondensornya juga ada dua ya. Tadi kan saya bilang ya, dua jenisnya ada kontak langsung sama yang apa namanya permukaan ya. Akan apa namanya fungsi sorry apa prinsip kerjanya dari kondensor itu sendiri ada air dingin uap ya, terus kemudian air pendingin yang hangat itu ya, yang udah apa namanya sisanya ya di sini ya masuk ke UPL ya atau unit pengolahan limbah ya. Terus kemudian ini apa menjadi air kondensat tuh. Nah, ini apa namanya ada barometrik kondensor ya, barometrik kondensor tadi ya. Ini untuk tingginya sekitar 10,4 meter. Kalau yang ya jet barometrik ya kan beda ya, agak beda untuk apa namanya gambarnya ya. Kalau gambarnya barometrik itu kan vapor inletnya dari sini dia. Ya, kalau barometrik kondensor, sorry, jet dia apa namanya dari ada di sini ada mana nih? Jadi ada dia dari apa namanya cooling pond ya. Itu dari apa istilahnya kayak apa namanya? Ada pengisinya di sini. Air masuk terus kemudian dipompakan ya. Tuh, terus kemudian ini expose steam di sini terus kemudian dry air. Dry air ini berarti apa namanya udara yang kering ya. Tuh. Ini air masuk dengan kecepatan tinggi ya, itu berfungsi untuk pendingin dan penarik steamnya juga. Kalau yang di barometric kondensor tuh airnya tuh gampang dibuang ya pakai tekanan atmosferik aja, berarti kan di luar sorry di luar maksudnya pakai apa namanya suhu lingkungan aja ya, keadaan STP ya. Tuh. Tuh. Ini tadi yang saya cerita ya, ada beberapa pemilihan apa evaporator ya. Ada dasarannya ini saya ambil dari buku McCabe. Hey,
ada film apa falling film ya. Terus kemudian yang paling biasanya terkenal itu eh, biasanya bukan paling terkenal yang sering dibahas ya itu ya, falling film, terus kemudian long tube ya, terus kemudian flat and fin, horizontal sama vertikal tube ya. Jadi tubingnya itu dipasang secara horizontal sama vertikal. Kalau vertikal kan ke atas, horizontal itu yang bawah ya. Tuh. Terus ada force circulation ya, sirkulasi paksa ya di sana. Nih, yang tipe-tipe evaporatornya itu yang paling sederhana ya open kettle. Ya, ini evaporator yang paling sederhana. Ya, ini biasanya digunakan di pabrik-pabrik yang skala home industry seperti itu ya. Dan falling film ya, falling film itu jadi aplikasinya fruit juice ya, terutama ini tadi salah satunya adalah di pabrik gula falling film. Jadi apa namanya fall itu kan jatuh ya film. Tuh. Terus kemudian horizontal tube. Oh ya terus kemudian benar gambar-gambar evaporator itu sendiri juga ada sebenarnya ada di buku Ulrich. Bentar. Ulrich, mana Ulrich? Nah, kalau kalian di apa kuliah PIK ya mungkin proses industri kimia atau mungkin apa namanya bahan konstruksi ya, bukan bahan konstruksi ya, peralatan ya, peralatan prosesnya. Ini ya. Mungkin dipakai ya buku Ulrich ya ini ya. Oh, Guide to Chemical Engineering Process Design and Economic. Kalau ekonominya mungkin nanti kalian pakai ini ya, apa namanya buku Timmerhouse ya. Tuh. Ini kalau tipe evaporatornya, ini salah satunya ya, ada short tube. Ya. Tube-nya itu bentuknya pendek ya. Tuh. Sini apa namanya one through, kemudian long tube ya. Tube-nya punya panjang ya, falling film ya. Tuh. Sini yang apa namanya force circulation ya, vertikal sama horizontal. Tuh. Tuh, kita ini kalau yang gambar-gambar dua dimensinya apa namanya pabrik gula ya itu tadi sorry evaporator ya di pabrik gula itu salah satunya mungkin bisa dilihat di apa namanya gambar orange ya, atau mungkin kalau kalian apa namanya bisa aksesnya sendiri di internet itu untuk tipe-tipenya nanti kan juga bisa keluar ya. Gitu. Tuh, ini tadi horizontal tube ya, yang natural circulation. Ups. Ya, yang horizontal tube tadi ya berarti cupingnya itu yang di apa dia bentuknya horizontal ya. Cupnya ini kan memang apa namanya kan ada dipasang banyak tuh itu memang buat untuk pertukaran ya, pertukaran antara steam dan apa niranya ya, tempat pertukaran tuh. Ini kalau yang vertical tube, ini long tube, ini sudah ada force circulation ya, apa evaporator. Terus kemudian ini tadi ya saya cerita sedikit ya tentang apa namanya arah aliran feed masuknya ya. Ada feed forward, backward, sama ini apa namanya paralel ya, paralel atau mix feed. Biasanya kalau misalnya di pabrik gula itu memang arahnya yang arah maju ya.
Jadi biar enggak susah, mungkin kalau kalian bayangkan ya, kalau misalnya apa ini kan dari stasiun pemurnian, itu untuk mau masuk ke badan evaporator yang pertama kan ya udah langsung masuk aja kan. Jadi pompanya nggak muter-muter gitu loh. Tuh kan. Ini feed forward atau ya mana tadi ini yang B itu backward. Jadi untuk apa namanya feednya itu masuk di evaporator badan yang paling terakhir. Tuh feednya masuk di sini. Ini kan misal dari stasiun apa namanya apa namanya pemurnian ya, kan langsung dipompakan masuk kan di sini. Sedangkan kalau yang di sini di stasiun pemurnian kan memang sudah ada ya misalnya, tapi dipompakan dari evaporator yang badan terakhir sendiri. Tuh. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan kenapa kok beda-beda. Nah, mungkin ini apa namanya juga tergantung sama efisiensi ekonomi ya, ekonomi apa dari kajian ekonomikalnya ya, secara ekonominya itu seperti apa? Karena kan steam ya, steam itu yang dipakai di eh, pabrik itu kan juga butuh ini ya tekanan yang gede juga, itu butuh duit banyak kalau untuk membangkitkan steamnya itu multiple effect evaporator. Udah forward feed tadi ya, backward, paralel, sama yang multiple. Ada evaporator single effect. Ini untuk apa namanya di terakhir ya, terakhir ya apa ada sedikit ngitung untuk apa namanya evaporator single effect. Untuk apa namanya parameter-parameternya itu eh, untuk mendesain evaporator kita pengen lihat dulu nih heating area-nya, heating surface-nya ya. Terus kemudian loading atau beban evaporatornya ya, itu yaitu vapor per feet-nya, V per F. Terus kemudian kita juga meninjau dari aspek ekonomi steam-nya, steam ekonominya ya. Itu yaitu dari V per S steam-nya. Tuh. Oke, kalau misalnya eh, di sini kalau pernah udah ngambil ATK 1 ya, atau neraca massa ya. Kalau di ITERA namanya neraca massa ya. Kalau di UB mungkin namanya ATK ya, Asas Teknik Kimia 1 ya. Atau neraca massa yang section pertama ya. Atau satuan proses ya. Ini gambar evaporator. Ini yang masuk ada feed. Ya kan kalau neraca massa itu kan harusnya aliran input itu sama dengan output. Ada yang inputnya itu kalau kita lihat dari garis masuknya itu kan ada feed ya. Kemudian ada steam, vapor, kondensat. Sorry, vapor sama kondensat itu kan yang out ya. Sama liquid juga. Nah, ini kalau di neraca massa berarti kan massanya aja yang dihitung, berarti feed. Feed itu kan yang input ya. Yang outputannya ada vapor sama liquid. Gitu. Nah, ini untuk heat transfernya. Ini key ya. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi ada konsentrasi larutan, solubilitas solut, konsentrasi larutan ya. Kalau kita apa larutannya itu viskos ya, sangat kental, itu juga pengaruh ke apa namanya beban atau ke apa namanya luas permukaannya dari si cuping-cuping di evaporatornya itu. Itu sensitivitas bahan, terus kemudian foaming atau frothing ya. Nah, ini saja tentu saja ya ada tekanan sama temperatur ya juga mempengaruhi. Nah, ini evaporator single effect ya. Untuk apa namanya pengerjaannya. Ops, ini untuk flowsheetnya aja deh. Produknya. Kok produk sih? Ini ya untuk flowsheetnya ada beberapa notasi-notasinya ya, ada feed ya, SF, entalpi, vapor,
Nah, kita ambil contoh yang example 841 di Cinkoplis chapter 3 ya. Sorry, edisi 3. Nah, ini continuous single effect evaporator concentrate ya. Berarti ini apa? Evaporator efek tunggal ya. Dia berjalan secara kontinu. Dia memiliki feed sebesar 9.072 kg per jam ya. Ini karena kilogram per hour of a 1% salt solution entering at ya, apa namanya ada larutan garam ya. Maksudnya ini kan larutan gula ya karena kita kan kuliah gula tuh, tapi nggak apa-apa. Oke, itu 1%, terus kemudian dipekatkan menjadi 1,5. Nah, kalau prinsipnya evaporator itu sendiri tadi kan tujuannya menguapkan air ya dengan menguapkan air ya dengan cara ini apa namanya memekatkan ya, memekatkan eh, larutannya ya, atau produknya itu. Nah, ini of the evaporator bukan os ya. Ini 101,325 kilopascal ya. The steam supplied is saturated. Eh, ini untuk apa namanya steamnya yaitu dalam bentuk saturated ya, steam jenuh pada tekanan 143 kilopascal. Kemudian U-nya dia itu 1700 watt ya. Nah, ini diminta untuk ngitung apa namanya beban atau jumlah vapor sama liquidnya. Tuh. Nah, untuk mengerjakan ini ya, tentu saja kita harus membuat flow diagramnya. Ya, diagram alirnya ya. Kan ada feed apa namanya yang masuk ya, kemudian yang keluar. Ya. Oke, terus kemudian kita masukkan apa saja sih yang menjadi apa namanya variabel-variabel di sini. Kan ada apa tadi feed-nya ya, F, dapat notasi F, terus kemudian temperatur ininya masuk ya, feed-nya itu 300 Kelvin plus ini saya salah tik. Oh, di contoh soal itu 311. Oke, terus kemudian untuk fraksi apa fitnya itu kan 0,01. Ups. Oke, terus kemudian apa namanya asumsikan ini larutan encer ya sehingga dia boiling point-nya itu sama seperti air ya. Larutan si ininya apa saltnya ya. Salt itu kan yang garam, larutan garamnya. Tuh, yaudah kita tetap masukkan. Ingat kalau misalnya neraca massa berarti yang dihitung adalah yang fit liquid sama vapornya. Sorry, vapor yang sama liquid. Kita hitung untuk neraca massa, rumusnya kan F V ditambah L ya. Kemudian untuk neraca komponennya, ya, berarti dikalikan sama fraksinya dia. Tuh, kita tulis F dikali XF sama dengan V XV ya, L XL-nya. Tuh. Ini untuk overall mass balance-nya ada F ya. Yang tadi kan diketahui sebesar 9.072. Terus kemudian untuk apa namanya? Solutnya ya F XF ya L Y. Karena ini kan material balance ya atau neraca massa berarti V-nya 0 ya dia nggak punya apa namanya apa fraksi ya dia.
Oke, kita masukkan. Ini kan 9072. Terus ini XF-nya tadi kan iya 0,01. Sini. Terus kemudian L-nya. Terus kemudian jadilah L-nya itu adalah 6048 kg per jam ya. Ini saya ngomongin jam ya. Nanti kan hour ya. Terserah kalian nanti mau masukkannya dengan apa namanya satuan apa, tapi harus satuannya sama terus ya mulai dari awal sampai akhir ya. Cuman saya karena kebalik harusnya per hour ya. Sama-sama cuman satuan bahasa Inggris sama Indonesia aja. Tuh, sehingga kalau eh, tadi F udah ada, L udah ada, berarti kita nyari yang V atau vapornya. Ini didapatkan vapornya yaitu sebesar 3024 kg per hour atau kilogram per jam. Tuh. Oke, untuk mencari A atau luasan permukaan itu berarti kita apa namanya lihat dari neraca energinya. Nah, itu kalau neraca energi berarti kita punya data-data temperatur ya. T saturated-nya atau yang superheated-nya, terus kemudian tekanannya dia apakah dia pada keadaan saturated atau apa namanya superheated ya. Ya, kalau karena larutannya tadi, larutan garamnya adalah encer asumsinya, maka T-nya itu diasumsikan sama seperti boiling point si air ya, pada tekanan 101 kilopascal atau pada suhu 100 derajat Celcius ya. Tuh, kemudian maka CP-nya adalah 4,14 kilojoule per kilogram Kelvin. Oke, itu data satu. Kemudian data yang kedua yaitu steam jenuh ya, pada apa tekanan 143, kilopascal ya. Tuh, kita lihat di steam table ya, tabel steam jenuh didapatkan TS-nya atau T steam-nya adalah 383. Ada lambdanya atau latent heat-nya adalah ini 2230. Ini dengan apa namanya tekanan sekian ya dan TS-nya sekian. Oke, terus kemudian eh, kita ngitung datumnya. Kita lihat datumnya di sini. Lihat dari suhu reference, yaitu ada suhu operasi dari evaporatornya. Ada HV ya, pada latent heat pada T 100 derajat Celcius. Itu didapatkan HV-nya adalah 2257. Gitu. Oke, kalau udah data-data ini udah diisi, kita bisa lanjutkan untuk mengerjakan neraca energi. Ini ada di persamaan di Ginkoplis ya, di persamaan 847 kayaknya. Nggak salah persamaan. Bisa didapatkan untuk S-nya ya. Itu kan steam-nya, beban steam-nya di sini. Kemudian untuk mencari heating surface area, ada lagi sama dengan S dikalikan lambda S-nya. Atau UA apa namanya delta T ya. Nah, ini didapatkan Q-nya yaitu masukin S-nya ya 4102, lambda S-nya 2230. Karena ini ada konversi ya 1000 dibagi 3600 ini. Dapatkan Q-nya adalah 2.544. Ini terus kemudian untuk nyari A-nya berarti akan pakai yang rumus ini ya. Q sama dengan UA delta T. Didapatkan A-nya adalah 149,3 meter persegi. Tuh. Hari ini kita lihat dulu di Ginkoplis ya. Memang saya ambil apa materinya dari Ginkoplis memang. Ini ada di example yang Ginkoplis yang edisi 3 ya. Agak mumet ya mungkin yang ngitung apa namanya evaporator ya. Nah, iya. Ini transfer area in single effect evaporator.
Nah, ini solusinya ya untuk mengerjakannya tetap harus pertama adalah membuat blok diagramnya ya untuk yang masuk apa, terus kemudian yang keluar itu apa, in sama out-nya itu apa saja, terus kemudian ditulis lengkap juga untuk apa namanya, misal fit-nya itu berapa diketahuinya ya, terus kemudian x f-nya atau apa namanya fraksi fit-nya itu berapa dan data-data pendukung lainnya. Karena kalau misalnya nggak ditulis lengkap kayak gitu nanti bingung untuk ngerjakan ke belakangnya. Tuh. Pun halnya ini memang nanti kalau misalnya kalian sudah ngambil perancangan pabrik ya, perancangan pabrik kimia, ya nanti kan juga ngitung neraca massa per alatnya. Nanti jadi bingung kalau misalnya nggak diisi apa namanya apa blok diagramnya ya. Kalau udah ditulis untuk persamaan neraca massanya, ya akan ditulis F sama dengan L ditambah V. Kalau udah, ini kan udah ketemu neraca massanya ya, terus kita ngitung neraca energinya atau heat balance ya. Jadi yang ngitung ini ya, ini ada di persamaan 847 ya. 847, ini ya. Ini FHF, S lambda sama dengan LHL ditambah V, HV. Nah, yang besar entalpinya untuk yang apa vapor ya. Tuh. Ini ketemu untuk nyari A-nya. Itu. Baik, untuk kelas A ini, apakah ada pertanyaan terkait evaporator ini? Ini kayaknya kuliah MKP, tapi kayaknya apa namanya agak berat ya, ngitung-ngitung untuk apa namanya ini ya, apa untuk tugas ya, ini kumpul hari Jumat ya, sama seperti Jumat yang minggu lalu ya, kumpulkan di apa namanya hari Jumat ya jam 3.59. Itu 841 dan 84.2 yang apa namanya problemnya. Ini ya, saya memang kebetulan pakai Jin Koplis yang edisi 3 ya. Barangkali kalian bisa mengikuti ya. Karena sudah saya post juga di apa Drive ya untuk Jin Koplis yang saya pakai. Tuh. Up, up. Ini ya problemnya. 6841 itu kan sama ya seperti di contoh soal tadi ya. Example. Dia mencari heat transfer coefficient. Tuh. Ini udah ada jawabannya ya. Tinggal tetap ya untuk dikerjakan step-stepnya yang tadi saya sampaikan, ditulis untuk blok diagramnya secara lengkap beserta data-data pendukungnya, ya terus kemudian tulis neraca masanya ya, baru ya dikerjakan seperti biasa. Tadi kan 1% ke 1,5 ya, kalau ini kan 2 sampai 3% ya. Larutannya larutan salt solution ya. Ini terus kemudian yang 84.2 ini dia efek kenaikan apa namanya apa ya laju fitnya ya. Terus area itu berarti nilai U stem pressure evaporator pressure ya sama fit temperaturenya itu dia sama di 84.1. Hanya saja di sini pertanyaan adalah untuk ngitung berapa beban liquid sama vapor ya yang apa namanya keluar itu ya. Terus kemudian apa namanya liquid outlet concentration. Kalau misalnya fit rate-nya itu bertambah lebih tinggi ya 6.800. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ini yang masuk ada 21 ya. Oh ya, 2019 ding. Ini apa namanya presensinya? Hampir aja lupa.
Gitu. Bentar ya. Tuh ya, ini saya apa namanya kirim untuk link presensinya. Silakan diisi. Ya, ada yang ingin disampaikan barangkali ya dari ini. Mana nih? Mbak Amelia, ada yang ingin disampaikan mungkin? Tidak ada, Bu. Husen, Husian ya. Saya punya anak bimbingan anak 2018 namanya Husen ya, tapi ini Husian ya. Panggilannya siapa? Husian atau Abdillah atau Dilah? Ini Ya Bu, kenapa Bu? panggilannya siapa ini? Husain atau Husian atau Abdillah atau Dilah? Sian aja Bu. Husian, oh, oke. Ada yang ingin disampaikan, Mas? Untuk sekarang masih belum ada Bu, lagi belajar juga masalah ini hitungannya. Oke. Baik, gitu semuanya ya. Ini saya anggap sudah ngerti ya. Nanti seperti biasa untuk record dari perkuliahan akan saya apa namanya bagikan ya. Itu ini tugasnya dikumpulkan ya hari Jumat juga ya, ditulis tangan seperti itu. Cukup banyak ya untuk perkuliahan ini. Oke, semoga apa namanya yang saya sampaikan selama 1 jam ke depan ini bisa bermanfaat ya. Syukur-syukur kalau misal bisa dipakai untuk KP ya. Mungkin ada yang ingin KP di pabrik gula. Itu saya juga open untuk apa namanya sharing-sharing ya. Tuh. Baik, kalau gitu saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Oke. Makasih Bu.